Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa baru Universitas Falathehan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Falathehan, Bapak Andiko Nugroho Kusuma, SKM MKM, dan juga Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Falathehan, Bapak Nes Haji Asra SKP MKep beserta jajarannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Lukmanul Hakim SKep MKep selaku Ketua Unit Asesmen Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Falathehan. Pada kali ini saya akan memberikan pengenalan tentang salah satu unit yang berada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Falathehan, yaitu unit asesmen uji kompetensi. Lingkup bahasan yang akan kita kenalkan pada kali ini adalah mekanisme dan tata kelola pada CBT online melalui uji kompetensi Prodi Nakes, meliputi program studi ilmu keperawatan, nurse, program studi profesi bidan, program studi diploma 3 keperawatan, dan program studi diploma 3 kebidanan. Inilah salah satu gambar Comment Center di mana uji kompetensi ini akan diawasi oleh Comment Center atau Komando Pusat di bawah naungan Komite Uji Nasional. Dan inilah salah satu tampilan atau gambaran di mana teman-teman akan melaksanakan uji kompetensi menggunakan CBT Center yang terdaftar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di kampus kita tercinta Universitas Falathehan. Ya, kenapa uji kompetensi ini penting? Karena uji kompetensi ini merupakan atau sebagai pengkawal mutu lulusan. Ya, dengan diberikannya predikat kompeten pada uji kompetensi, maka semakin yakin dan semakin percaya diri bahwa lulusan kita dari Universitas Falathehan bisa bersaing secara sportif, bisa bersaing secara profesional di kancah pekerjaan, khususnya di wilayah pekerjaan-pekerjaan kita di kesehatan. Ya, landasan yuridis uji kompetensi ditetapkan. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, bahwa mahasiswa kesehatan keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional untuk mencapai standar kompetensi nasional yang memenuhi standar kompetensi kerja. Dan outcome-nya, sertifikat kompetensi yang didapatkan bagi diploma 3 keperawatan dan sertifikat profesi bagi program profesi sebagai syarat registrasi atau lisensi praktik. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bahwa uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan syarat kelulusan ya. Selanjutnya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau program profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Pasal 3 ayat 1
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari perguruan tinggi. Artinya, pada Permendikbud nomor 2 tahun 2020 ini, uji kompetensi ini sudah ditetapkan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa, baik itu program vokasi, meliputi diploma 3 keperawatan maupun diploma 3 kebidanan, ataupun program profesi, baik program profesi nurse maupun program profesi bidan yang berada di wilayah lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan. Dan ini merupakan salah satu syarat sehingga mahasiswa yang bisa dinyatakan yudisium atau diikutkan yudisium adalah mereka yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi secara nasional. Kemudian keputusan Dirjen nomor 42 E/KPT/2021 petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Landasan teknisnya penjaminan mutu lulusan dan mutu institusi pendidikan. Semakin banyak mahasiswa atau semakin banyak peserta yang lulus uji kompetensi, maka dibutuhkan suatu mutu daripada institusi agar institusi tersebut dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi sehingga pada akhirnya dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. Meminimalisasi disparitas kompetensi lulusan, mengarahkan implementasi kurikulum pendidikan, mengarahkan standarisasi fasilitas pendidikan, serta sertifikasi nakes profesional dan merebut potensi demand nakes di luar negeri. Inilah landasan teknis daripada uji kompetensi. Apakah uji kompetensi itu perlu? Apa strategi Jitu untuk memberikan kesadaran pada semua pihak agar kualitas lulusan meningkat? Hal ini tentunya berdampak pada kualitas pelayanan keperawatan. Semakin banyak lulusan atau mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam uji kompetensi atau peserta yang dinyatakan lulus dalam uji kompetensi, itu akan berdampak terhadap kualitas pelayanan ketika mereka bekerja di instansi, baik itu di rumah sakit maupun di instansi lainnya, sehingga menjadikan pelayanan keperawatan atau kesehatan yang bermutu. Tujuan uji kompetensi itu sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjamin bahwa tenaga kesehatan pada level entry register memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjalankan praktik profesi secara aman dan efektif. Lalu uji kompetensi itu sebagai apa? Sebagai alat drive proses dan sebagai drive learning. Ini menunjukkan suatu kapabilitas institusi pendidikan. Dan juga sebagai alat benchmark, yaitu proses penyetaraan kemampuan lulusan tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Mengapa? Karena uji kompetensi ini dilaksanakan secara serentak, secara nasional dengan waktu yang telah diatur oleh Komite Ujian Nasional, soal yang sama dan nilai batas lulus yang sama. Dan ketika dinyatakan kompeten dalam hasil kelulusan uji kompetensi, itu merupakan atau bisa dapat menjadi kebanggaan dengan lulus uji kompetensi atau lulus UKOM. Uji kompetensi sebagai exit exam. Ya, sebagaimana Permendikbud nomor 2 tahun 2020, ya, seorang peserta didik dinyatakan lulus dan dapat melaksanakan angkat sumpah bila telah menyelesaikan pendidikan profesi dan lulus uji kompetensi.
dan lulusannya akan mendapatkan sertifikat kompetensi bagi program vokasi dan sertifikat profesi bagi program profesi. Kapan mulai diberlakukan exit exam? Itu sejak tahun 2021. Dampaknya bagi institusi pendidikan semakin tinggi, maka akan dapat meningkatkan harga diri dan branded institusi pun semakin meningkat. Artinya jika mendapatkan predikat 100% kelulusan pada mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi, maka branded institusi tersebut akan meningkat dan kepercayaan diri pun akan meningkat. Ya, sehingga mendorong atau menjadikan motivasi bagi calon peserta kedepannya untuk bisa bergabung di Universitas Palatehan. Ya, sehingga ini dapat memudahkan mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas, mudah mendidik dan mudah lulus. Ya, ini salah satu tanda registrasi yang didapatkan ya. Bagi mahasiswa ini sebagai syarat untuk penerbitan STR. Artinya sertifikat kompetensi maupun sertifikat profesi yang didapatkan ini merupakan salah satu syarat. Dan STR ini sebagai salah satu syarat untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Lalu bagaimana strategi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan untuk mendapatkan itu semua? Ada beberapa program-program yang dirancang dan disusun agar mahasiswa kita di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan dapat dinyatakan lulus. Ya. Ini adalah SK pembentukan unit assessment dimulai dari tahun 2018. Ya. Kemudian direvisi di tahun 2019 melalui SK Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan ya, nomor 001/UF/Fikes unit assessment /9/2019 ya. Bagaimana cara strateginya? Cara terbaiknya adalah seluruh komponen institusi bersatu padu untuk meningkatkan kualitas, dimulai dari jajaran tertinggi sampai kepada mahasiswa bersinergis untuk membangun bersama agar mahasiswa dapat mencapai kompeten dalam uji kompetensi melalui mekanisme input, proses, dan output. Artinya seleksi mahasiswa, kemudian proses bagaimana mahasiswa tersebut bisa kita bekali, kita tingkatkan pengetahuan secara knowledge, afektif, psikomotor, dan berupaya untuk meningkatkan outputnya agar bisa lulus uji kompetensi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Artinya ada kebersamaan atau sinergisan seluruh tim pendukung, tim penunjang dari mulai atas sampai bawah ya, artinya dari mulai jajaran rektorat, kemudian dekanat sampai kepada prodi dan mahasiswa kita bersatu secara menyeluruh ya untuk meningkatkan kualitas. Ya, program unit assessment itu sendiri di lingkungan fakultas dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring. Beberapa tindakan-tindakan atau beberapa kegiatan-kegiatan melalui tahapan persiapan diantaranya adalah kami unit assessment menyusun buku panduan uji kompetensi sebagai bekal latihan ya, dengan banyaknya latihan membaca atau menyelesaikan serta menganalisis soal maka akan semakin meningkatkan bagaimana strategi cara kita untuk menjawab soal-soal uji kompetensi. Kemudian ada kegiatan pembekalan dan latihan analisis soal uji kompetensi yang dilakukan secara internal oleh dosen kita masing-masing tinjauan atau masing-masing departemen.
Kemudian tryout lokal komprehensif 180 soal. Ini juga dilakukan sebanyak 2-3 kali sebelum menjelang pelaksanaan uji kompetensi. Ya, selanjutnya selain secara internal pembekalan kemudian tryout, juga kita mengadakan tryout nasional yang dilakukan oleh asosiasi pendidikan maupun regional. Hal ini guna juga sebagai salah satu persiapan agar mahasiswa kita siap untuk bisa mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan predikat kompeten. Kemudian ada kuliah pakar, artinya kita mendatangkan pakar ya, dalam persiapan uji kompetensi tenaga kesehatan yang menjelaskan bagaimana trik dan strategi menganalisis menjawab soal-soal uji kompetensi, serta program pembuatan soal uji kompetensi dan pelatihan item development dan item review soal uji kompetensi. Kemudian yang terakhir, bentuk persiapannya adalah kegiatan progress test pada masa tahapan akademik. Artinya dari mulai tingkat 3 dan 4 kita sudah mulai diperkenankan soal-soal dalam bentuk atau kaidah soal uji kompetensi. Nah, ini adalah beberapa program-program yang telah dilakukan atau dilaksanakan pada unit asesmen uji kompetensi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembekalan dan analisis soal, baik itu secara online maupun secara offline. Kemudian tryout lokal komprehensif yang kita gunakan melalui learning system management kita, yaitu UF-Learn sebanyak 2-3 kali. Kemudian tryout nasional dilakukan dan kita ikutkan sebanyak 2 kali, serta pelaksanaan uji kompetensi nasional tenaga kesehatan sesuai dengan jadwal dari Komite Ujian Nasional 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian evaluasi monitoring. Hasil tryout lokal dan komprehensif 180 soal kita evaluasi, kita monitoring, ya, di mana kekurangan, di mana kelemahan daripada soal serta hasilnya, bagaimana hasilnya mahasiswa tersebut kita tingkatkan, kita bina agar dapat mengikuti uji kompetensi secara mantap atau secara siap ya. Kemudian evaluasi hasil tryout nasional juga sebagai bentuk evaluasi hasil uji kompetensi tenaga kesehatan dan rencana tindak lanjut. Inilah beberapa program-program unit asesmen uji kompetensi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan. Nah, ini adalah salah satu gambaran daripada peserta uji kompetensi ya, pada tahun terakhir kita diikutkan di bulan Agustus tahun 2022, program nurse 112, program D3 keperawatan 144, program diploma 3 kebidanan sebanyak 55 mahasiswa, dan program profesi bidan sebanyak 12. Presentasi kelulusan di bulan Agustus tahun 2022, program nurse diperoleh presentasi kelulusan sebanyak 98,21%. Program diploma 3 keperawatan diperoleh sebesar 92,36%. Program diploma 3 kebidanan diperoleh sebesar 92,73%, dan program profesi bidan diperoleh presentasi sebesar 100%. Artinya kita bersyukur, alhamdulillah Fakultas Ilmu Kesehatan presentasi kelulusan uji kompetensi mahasiswa kita masih di atas 90%. Mudah-mudahan kita terus meningkatkan dengan adanya upaya-upaya program-program, rancangan-rancangan yang dapat meningkatkan kelulusan atau presentasi kelulusan daripada uji kompetensi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari unit asesmen. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.